Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dan teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Oktaviani, NIM 289500099 dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan sedikit tentang uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Definisi dan ciri-ciri uang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangi di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui dalam definisi adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam kegiatan tukar-menukar. Uang kertas dan uang bank atau uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum atau bank perdagangan, adalah alat tukar-menukar yang terutama di semua negara di dunia ini. Beberapa fungsi uang. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Tukar-menukar baru akan berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang lain ia miliki barang yang diinginkan oleh orang pertama. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Tanpa nilai uang, sesuatu barang harusnya dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran di antara sesuatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya. Misalnya, untuk menentukan nilai seekor lembu harus dinyatakan banyaknya padi atau beras, ayam, kambing, dan berbagai jenis barang lainnya yang diperlukan untuk dapat memperoleh lembu tersebut. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Para pembeli memperoleh barangnya lebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, mutu benda yang akan diperoleh di masa yang akan datang sebagai pembayaran penjualannya, yaitu uang, akan sesuai dengan yang diharapkan pada waktu menjual barangnya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Yang keempat, sebagai alat penyimpan nilai. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Walaupun uang itu tidak di tangan pemiliknya, ia dapat mudah diambil apabila ingin menggunakan uang tersebut.
Di dalam menyatakan bahwa uang merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan kekayaan yang berupa barang. Jenis uang sepanjang sejarah. Yang satu, jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Terdapat kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan secara barter menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Uang yang bermula-mula sebagai digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diperhatikan, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh benda yang akan bertindak sebagai uang, maka sebenarnya barang-barang di atas belumlah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk berperan sebagai uang. Yang kedua, pengguna emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah sebagai mata uang emas dan perak. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh negara menjadi uang yang terbaik. Ciri-ciri khusus emas dan perak. Sifat-sifat yang menyebabkan kedua jenis logam tersebut sangat sesuai untuk digunakan sebagai uang adalah: yang pertama, banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Yang ketiga, keduanya tidak mudah rusak tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Yang keempat, jumlahnya sangat terbatasan dan untuk memperoleh perlu biaya dan usaha. Yang kelima, kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak memiliki kerusakan. Kelemahan pengguna emas dan perak sebagai uang. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. Yang kedua, merupakan benda yang berat. Yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari pengguna mata uang emas dan perak sebagai alat perantara dalam tukar-menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Ketiga, perkembangan pengguna uang kertas dan uang bank. Pada ketika ini, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang. Di semua negara, uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam atau bukan emas dan perak merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Sebab perkembangan uang kertas. Pengguna uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum tetapi oleh bank sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Perkembangan uang giral atau uang bank. Sekarang ini bank umum tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Sekarang ini kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang telah menjadi sangat bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat-akibat buruk kepada perekonomian. Untuk yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral. Ia selalu disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran. Peranan dan kegiatan bank umum.
Sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum dan khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang giral, terlebih dahulu diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Keempat, jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disampaikan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka sebagai balas jasanya. Para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga terhadap tabungan yang mereka buat. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Yang kedua, bank tabungan. Yang ketiga, perusahaan peminjaman. Yang keempat, pasaran saham. Yang kelima, perusahaan asuransi. Kelima, keistimewaan dari bank umum. Beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Keistimewaan pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek. Yang keistimewaan kedua, dapat menciptakan daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Keistimewaan ketiga, memberi pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama menjadi pinjaman jangka pendek. Proses penciptaan uang giral. Salah satu tujuan utama bab ini adalah untuk menerangkan tentang bagaimana sistem perbankan, yaitu keseluruhan bank umum yang ada dalam perekonomian mewujudkan tabungan giral. Hal itu akan diuraikan dalam bagian ini. Akan diterangkan juga faktor-faktor yang membatasi jumlah uang giral yang diciptakan oleh sistem bank. Yang pertama, penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya, tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Contoh berikut menggambarkan bagaimana tabungan derivatif tersebut tercipta. Misalkan seorang pemilik toko pengecer datang ke suatu bank umum untuk meminjam. Apabila pinjaman itu sama dengan pinjaman yang diberikan, pengecer itu dapat mengambil pinjaman itu dengan secara mengambil uang dari bank itu dan dengan menggunakan cek pada setiap waktu ia membutuhkan uang tersebut. Yang kedua, proses penciptaan uang yang berlaku. Untuk menerangkan proses penciptaan uang di bagian ini akan diuraikan: A. Pemisalan yang digunakan, dan B. Proses penciptaan yang berlaku. A. Pemisalan atau asumsi yang digunakan. Dalam uraian ini, pemisalan yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Yang kedua, semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Yang ketiga, transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. Yang keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah menggunakan tabungan giral. Yang B, proses penciptaan uang giral. Berdasarkan kepada pemisalan ini, dapatlah sekarang ditunjukkan bagaimana proses penciptaan uang yang akan dilakukan oleh bank-bank umum yang ada di dalam perekonomian.
Apabila pada permulaannya sejumlah uang giral dilakukan di dalam suatu bank tertentu. Nilai-nilai tersebut dapat dihitungkan dengan menggunakan persamaan berikut. D sama dengan S per R. Keterangannya, D adalah jumlah seluruh nilai giral atau tabungan atau cadangan atau kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. Yang S adalah uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang bermula-mula sekali diciptakan. R adalah bagian atau dalam persen tabungan giral yang tercipta yang harus tetap ditahan oleh bank sebagai cadangan. Yang ketiga, proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Dalam kegiatan yang sebenarnya, proses penciptaan uang tidaklah sebesar seperti yang baru saja diterangkan. Proses penciptaan uang yang telah digambarkan hanya akan terjadi apabila pemisahan-pemisahan yang dikemukakan pada permulaan uraian di atas berlaku seperti yang dinyatakan dalam pemisahan. Kalau tidak demikian, gambaran mengenai proses penciptaan uang akan mempunyai bentuk yang berbeda. Di bawah ini ada 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Yang ketiga, kekurangan meminjam. Mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kenyataan mudah tunai. Yang pertama, mata uang dalam peredaran atau uang beredar. Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah sebagai jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral di dalam bank-bank umum. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Dua, kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai atau harga-harga yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang dan uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Kekayaan seperti itu adalah tabungan, deposito berjangka dan surat pinjaman jangka pendek pemerintah dan sertifikat Bank Indonesia. Tabungan dan deposito berjangka adalah kekayaan keuangan yang mempunyai tingkat mudah tunai yang hampir sama tingginya dengan uang, yaitu ia dapat dengan cepat diubah menjadi uang. Surat pinjaman jangka pendek pemerintah juga dapat digolongkan sebagai hampir uang karena apabila pemiliknya memerlukan uang, maka ia dapat menjual surat pinjaman jangka pendek pemerintah tersebut kepada bank. Di negara kita, uang kuasi meliputi pula tabungan valuta asing milik swasta domestik. Di dalam mengamati kegiatan perekonomian negara, jumlah kekayaan mudah tunai yang dimiliki masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh diperhatikan. Perkembangan bank sentral. Satu, perkembangan bank sentral di berbagai negara. Pada masa ini, hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Di Inggris dan di Swedia misalnya, bank sentral yang sekarang ini pada mulanya adalah bank umum. Di Swedia, bank yang sekarang ini menjadi sentral didirikan pada tahun 1660, tetapi baru pada tahun 1897 bank tersebut bertindak sebagai bank sentral.
Di Amerika Serikat, bank sentralnya dinamakan Federal Reserve System dan badan tersebut didirikan pada tahun 1913. Yang kedua, perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Yang kedua, bank umum kebanyakannya dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Yang keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Fungsi utama bank sentral yaitu ada 5. Yang pertama, bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Pemerintah dapat dipandang sebagai suatu perusahaan raksasa. Ada kalanya pemerintah belanja lebih banyak daripada pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu pemerintah harus meminjam. Misalnya bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk menentukan dan mengubah tingkat bunga dan treasury bill tersebut. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum. Bank sentral selalu diberi juga sebagai bank kepada bank atau banker atau bank atau sumber pinjaman terakhir atau leader of last resort. Artinya bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena jasa-jasa yang diberikannya kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Ini jelas dapat dilihat dari keadaan berikut. Biasanya peraturan-peraturan pemerintah mengharuskan pula agar sebagian dari cadangan tersebut disimpan di dalam bank sentral. Selanjutnya, bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena bank-bank umum dapat meminjam dari bank sentral apabila bank umum itu mengalami kekurangan cadangan. Yang ketiga, sebagai bank kepada bank umum. Lembaga-lembaga keuangan termasuk bank umum merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang yang dimilikinya atau ditabungkan kepadanya. Di samping itu, pinjamannya tidak diawasi akan menyebabkan badan keuangan meminjamkan uangnya kepada usaha-usaha yang sangat tinggi resikonya. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diharapkan dari kegiatan berbagai lembaga keuangan, bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian mengenai kebijakan yang perlu mereka jalankan. Yang keempat, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing. Sebagai contoh, apabila terdapat tekanan-tekanan yang akan menurunkan nilai kurs mata uang asing, bank sentral haruslah melakukan usaha untuk penghapusan tekanan ini. Salah satu faktor yang dapat menjatuhkan nilai mata uang adalah keadaan perdagangan luar negeri di mana impor melebihi ekspor. Yang kelima, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral menentukan besarnya uang yang beredar yang harus ditambah dari satu periode ke periode lainnya merupakan tugas bank sentral.